Baik pemirsa, ini kemudian kelanjutan kembali dari konflik internal yang terjadi di Partai Demokrat. Kemudian kita lihat yang kemarin-kemarin adalah perkembangannya mulai dari KLB diadakan di Deli Serdang, Sumatera Utara. Kemudian saat ini adalah adanya upaya untuk bisa membawa, melaporkan, menuntut Bang Andi Malarangeng karena dianggap ucapannya ini kemudian menuduh pemerintah ada di balik KLB ini dan ada di balik skenario untuk bisa mengangkat Muldoko sebagai Ketua Umum Demokrat versi KLB. Benarkah demikian dan apa tanggapan baik dari Bang Andi Malarangeng maupun dari Demokrat versi KLB? Untuk bisa membahasnya ini sudah bersama saya Pak Kudri Sitompul selaku pakar pidana. Selamat malam Pak Kudri. Selamat malam. Nanti kita akan lihat apakah betul ucapan dari Bang Andi Malarangeng ini bisa dipolisikan, dipidanakan. Tapi ini kita juga sudah bergabung bersama kita Bang Andi Malarangeng selaku Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang Andi. Waalaikumsalam, selamat malam. Bang Andi mau dipolisikan tapi saya lihat senyumnya masih lebar Bang Andi. Karena saya juga jelas apa yang dia maksud. Yang mana dia maksud rekaman TV yang mana, tentang hal apa, nggak jelas saya. Tapi begitulah, kalau orang sudah kehabisan argumen, kehabisan ngeles-ngeles, nggak tahu lagi mau gimana mengeles, lalu kemudian ya mulai mengancam-ancam semacam ini, dipikir kita takut. Menghadapi orang-orang semacam bully kayak begini ini harus dilawan, nggak boleh takut kita. Bang Andi, ini kan kita nanti masih menunggu untuk bisa terhubung dengan Bang Rasman Arif Nasution untuk bisa menjelaskan secara pasti sebenarnya mengutip mana kalimat yang disampaikan oleh Bang Andi yang menuduh pemerintah dan di saat apa kemudian kalimat itu diucapkan oleh Bang Andi. Tapi Bang Andi menanggapi hal ini, mengapa Bang Andi kemudian bisa berpikir bahwa wah ini sih mereka cari-cari kesalahan aja, mereka sudah frustasi aja sehingga kemudian akhirnya berencana untuk mengancam dengan menuntut Bang Andi? Karena saya nggak tahu, saya nggak merasa berkata semacam itu. Tetapi kalau mereka punya bukti-buktinya apa dan segala macam, silakan aja. Mau dilaporkan juga silakan aja. Karena kita tahu ini orang makin lihat ini KLB abal-abal, ketumnya juga abal-abal. Lalu kemudian kalah argumen tiap kali. Mereka itu the burden of proof dari KLB abal-abal itu ya daripada mereka. Tapi kan mereka tidak pernah menjelaskan berapa ketua DPD yang hadir di sana, berapa ketua DPC yang hadir di sana, sehingga tidak pernah jelas. Dan karena itu mereka mencari-cari alasan dan ketika muncul di televisi argumennya dimentahkan semua oleh kami semua. Dan sekarang mereka mau pakai lapor-lapor polisi. Baik. Lapor sama ya silahkan aja, kita akan hadapi. Yang begini tidak boleh dibiarkan. Nggak gentar ya Bang ya? Dilawan yang begini ini. Baik. Kalau pembuli itu, kalau kita takut, dia akan bawa merajalela. Tapi kalau kita berani, biasanya mereka keder. Baik, saya suka optimismenya Bang Andi. Nah ini juga bergabung dengan kita Ibu Siti Zuhro selaku analis politik LIPI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Wiwi, selamat malam, bagaimana kabarnya? Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mbak. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Mbak Wiwi, ini bagaimana melihat sikap kemudian yang dilakukan oleh kubu Partai Demokrat versi KLB? Karena yang kita tahu memang berencana untuk bisa mempolisikan Bang Andi Malarangeng karena kalimat-kalimatnya ini adalah menuduh pemerintah untuk bisa terlibat dalam intervensi yang dilakukan ataupun juga mengintervensi KLB yang dilakukan oleh Partai Demokrat di Sumatera Utara. Mbak Wiwi mungkin punya pandangan mengenai hal ini juga? Iya, saya mencoba melihatnya dari perspektif demokrasi saja ya Mbak ya. Betul. Karena sistem yang kita laksanakan itu adalah sistem demokrasi ya. Kita sepakat sejak tahun 98 ya, kita mengaplikasikan sistem demokrasi di Indonesia dengan semua konsekuensi logisnya. Dan menurut saya sejak tahun 2004 itu tidak main-main, kita menjalankan sistem demokrasi partisipatoris ya. Jadi langsung rakyat gitu ya. Rakyat yang memilih pemimpinnya, rakyat yang juga bersuara. Nah, dalam satu sistem demokrasi yang kita perlukan adalah adanya komunikasi dua arah gitu ya. Dalam berkomunikasi dua arah itu tentu gitu ya, komunikasi yang berlangsung itu bisa dipertanggungjawabkan dalam arti semua argumentasinya, semua gitu ya, argumentasi yang diikuti oleh scientific evidence atau ilustrasi-ilustrasi atau fakta-fakta hukum gitu ya sebagai satu penguatan dari argumentasi itu juga diperlukan. Jadi tidak ada yang ngarang atau tidak ada yang keluar dari koridor. Tentu dalam berkomunikasi seperti itu kita tidak saling seperti tidak percaya gitu ya, sehingga
muncul gitu, siapa mematai siapa, siapa seolah-olah senantiasa mengoreksi gitu ya setiap kosakata yang dilakukan atau yang disampaikan oleh lawan bicara kita. Itu ya juga namanya tidak egalitarian, tidak duduk sama rendah, tidak berdiri sama tinggi. Ya ini ya tidak boleh juga. Dalam satu sistem demokrasi kita saling menghormati apapun argumentasi dari lawan bicara kita. Bukan lalu kita menjudge atau mengevaluasi lalu apalagi mengkriminalkan gitu ya. Semua argumentasi orang itu sudah tidak sehat menurut saya komunikasi kita kalau seperti itu. Jadi didengarkan baik-baik gitu apa ucapan orang yang ada di hadapan kita, sehingga kita telaah, lalu kita respon dengan seksama, dengan tentu gitu ya, argumentasi yang sama. Jadi kalau orang menyampaikan argumentasi, ya ditimpali dengan argumentasi yang setara gitu. Sehingga tidak ada yang namanya mencurigai atau bahkan gitu ya, dianggap argumentasinya itu menyimpang dan tentunya dalam konteks politik itu apapun bisa kan, karena di politik ini kan ada wajah depan, ada wajah belakang yang kita harapkan tentunya gitu ya, meskipun kita ini menjalankan satu demokrasi dan di situ nuansa politik dan apapun bisa dikomoditikan menjadi politik gitu ya, jadi politisasi semua komoditi-komoditi yang ada di sekitar kita ini juga kalau berlebihan tidak sehat. Oleh karena itu ya tentunya kita ingin kembali kepada bagaimana pola komunikasi, pola argumentasi gitu ya. Dan semua narasi-narasi yang kita sampaikan itu saling kita hormati, bukan saling kita cerca. Atau bahkan gitu ya, kita nunggu-nunggu orang itu ngomong apa. Ketika ngomong lalu kita nilai ini tidak proper karena menyentuh katakan apa gitu. Sementara kita dibatasi, yang sana tidak dibatasi, itu tidak boleh juga. Jadi menurut saya harus equal, Mbak. Baik, Mbak Wiwi. Tadi Bang Andi juga sudah mengatakan, bertanya-tanya, kalimat saya itu yang mana sih sebenarnya yang kemudian diributkan dan dia akan dituduh di bawah polisi oleh kubu Demokrat versi KLB. Nanti kita akan bawa Bang Rasman Arief Nasution untuk bisa menjelaskannya. Nanti Pak Kudri juga bisa berikan pandangannya. Apakah memang betul kalimat-kalimat ini bisa dipidanakan? Tapi setelah jeda berikut ini kami segera kembali.